semua peserta terlebih dahulu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, jangan Assalamualaikum mengganggu. warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Siap. Alhamdulillah ya, terima kasih yang sudah jawab salam Mas Tri, dan Masya Allah pada kesempatan malam kali ini kita masih diberikan kesehatan dan juga masih diberikan berbagai macam kenikmatan, dan pada kesempatan malam kali ini tentunya nikmat terbesar bagi Mas Tri adalah bisa bersilaturahim lagi nih dengan Bapak Ibu yang ada di Zoom pada kesempatan malam kali ini. Ini luar biasa dengan materi yang berbeda gitu ya. Bapak Ibu masih menyempatkan waktu dan masih bisa silaturahim. Mudah-mudahan muajah kita, silaturahim kita di Zoom ini memahami proyek baru di Granada Garden Field gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan juga buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, seperti informasi yang kita sampaikan di grup gitu ya, bahwa pada kesempatan malam kali ini kita akan mengadakan nih agenda yang sangat luar biasa, sosialisasi tentang proyek apa ya, bukan proyek ya, proyek lama sebenarnya, bukan proyek baru ya. Sosialisasi tentang launching tahap 2 di Granada Garden Field. Nah, tentunya bersama siapa? Bersama branch manager dari Granada Garden Field. Jadi kalau udah melihat Kang Adit ini, berarti bukan lagi leader KM gitu ya. Beliau adalah branch manager dari Granada Garden Field yang akan launching di tahap kedua tanggal 9 Juli ini ya, di hari Ahad besok. Nah, ini juga luar biasa, beliau menyempatkan waktunya, bahkan memberikan tanahnya gitu ya, memberikan tanahnya kepada mitra Iskariman gitu ya, untuk kemudian mangga silahkan kalau memang itu menjadi rezeki Bapak Ibu silahkan dijual gitu ya. Jadi ini luar biasa nih Kang Adit, jazakallahu khair udah memberikan lahannya buat Iskariman Academy gitu ya, untuk dipasarkan oleh teman-teman di mitra Iskariman. Ini mudah-mudahan jadi ladang rezeki juga buat Bapak Ibu yang nantinya closing di Granada Garden Field. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, maksudnya tidak panjang lebar karena juga itu Bapak Ibu dan saya juga penasaran nih, ada apa sih di Granada Garden Field di tahap kedua ini ya? Dan ada apa sih nanti acara tanggal 9 Juli besok ya di hari Ahad? Nah, itu Bapak Ibu penasaran dan saya juga tentunya lebih penasaran lagi. Maka dari itu langsung saja saya serahkan kepada Kang Adit. Pada beliau kami persilakan. Mangga Kang Adit. Baik, siap. Terima kasih Kang Mas Turi atas jadi host pada malam hari ini. Aduh, kayaknya udah cocok banget ini. Baik, teman-teman, sebelum memulai saya sapa dulu semangatnya teman-teman nih. Karena seorang sales itu ya harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya ya teman-teman ya. Baik, teman-teman, alhamdulillah mungkin bagi teman-teman yang lama gitu sudah pernah kenal saya gitu kan, atau udah kenal dekat. Bagi teman-teman yang baru, saya coba memperkenalkan diri lagi ya. Nama saya Aditya Fatur Rahman Zaid, biasa dipanggil Pak Adit bisa, Kang Adit juga bisa. Nah, saya sebelumnya memang di tim Iskariman Academy gitu. Jadi bagi teman-teman ini udah nggak asing lagi nih kalau ketemu saya gitu kan. Jadi sebelumnya memang satu tim dengan Kang Mas Turi, kebetulan juga megang beberapa tim KM juga gitu, yang teman-teman saat ini menjadi leadernya teman-teman gitu. Nah, kemudian saya diamanahkan untuk membantu fokus di proyek yang memang teman-teman mungkin sudah kenal ya sebetulnya, yaitu Granada Garden Field. Nah, Granada Garden Field ini insya Allah kita akan buka tahap 2-nya. Maka dari itu ada perubahan beberapa konsep dan beberapa progres yang akan kita laksanakan nanti. Gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menarik pangsa pasar kita juga. Gitu. Harganya berapa? Nanti saya kasih tahu. Kalau kayak gitu boleh ya teman-teman, kita mulai secara singkat dulu dari mulai produk knowledge dan FAQ. Nah, kita mulai dari FAQ dulu. Nanti teman-teman untuk sesi tanya jawab bisa di akhir ya, setelah selesai penyampaian materinya gitu. Saya harap teman-teman bisa fokus belajar bareng, dan nanti apa aja nih konsep-konsep barunya gitu kan. Nanti di akhir sesi saya
kasih FAQ dan product knowledge-nya. Baik, untuk mempersingkat waktu kita mulai terlebih dahulu ya teman-teman ya. Yang pertama kita mulai belajar dari FAQ-nya dulu nih. Apa sih Gerhana Garden View itu? Gitu. Nah, jadi Gerhana Garden View itu tagline-nya itu kenangan menyatu dengan alam ya teman-teman ya. Jadi memang project coupling kita ini kita arahkan untuk dari segi alamnya gitu. Jadi mengoptimalkan dari segi alamnya dan untuk pergunakan dengan baik itu menanam gitu kan, baik itu pembangunan villa, baik itu wisata dan lain-lain. Itu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya apa sih itu Gerhana Garden Field gitu kan? Gerhana Garden Field adalah coupling tanah dengan konsep kawasan agrowisata durian. Nah, kalau kita lihat yang sebelumnya gitu kan, Garden Field sebelum itu kawasan perkebunan. Nah, kita tambahkan dengan konsep baru yaitu agrowisata durian. Ya, di wilayah Pemekaran di Bogor Timur memiliki pemandangan alam pegunungan yang indah dan menawan, memiliki letak yang strategis. Nah, ini letaknya sangat strategis ya, teman-teman ya. Yang dijadikan sebagai jalan alternatif jalur Puncak 2. Jadi kalau dari jalan Transyogi itu tidak terlalu jauh ya, teman-teman ya. Nah, itu bisa menuju ke arah Jakarta, Bogor, Cibinong, dan Depok. Nah, selanjutnya merupakan kawasan agrowisata ya, agrowisata durian yang dikelola oleh tim kita, tim ahli tanaman, developer berpengalaman. Dan selanjutnya tim ini memang sudah mengelola lebih dari 1.600 kebun ya. Jadi di proyek-proyek yang sebelumnya kita ada kebun vanili, ada kebun durian juga. Nah, kita pengelolaannya hampir sama dengan orang yang sama gitu. Jadi tanamannya udah tidak diragukan lagi dari segi pupuknya, dari segi bagus bibitnya gitu. Kita udah insya Allah udah aman gitu ya, udah lancar gitu. Nah, terus ditambah juga dengan view perbukitan 360 derajat. Nah, jadi view-nya ini muter ya, teman-teman ya, 360 derajat. Jadi dari sebelah kanan dapat view, sebelah kiri view, belakang view, depan view. Jadi udah muter gitu. Jadi bisa dibayangkan ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini di Granada konsumen bisa memilih 5 varian jenis tanaman unggulan yang ingin ditanam di lahannya. Selanjutnya, apa keunggulannya gitu kan? Lokasi mudah dijangkau, view yang memukau, ini lebih ke taman-taman hijau ya teman-teman ya. Ya, terus berdampingan dengan kawasan wisata, tayangan camping ground. Nah, selanjutnya legalitas, insya Allah ya kita all in sampai AJB, road jalan kafling kita di situ, parkir juga luas, dan tidak lupa juga kita gratis 12 bulan perawatan atau 1 tahun. Jadi ketika customer membeli ke kita, perawatannya dari pada saat ditanam gitu kan, nanti kan customer ini memilih ya apakah durian atau apakah jambu kristal, tapi lebih direkomendasikan itu durian karena kawasan kita terintegrasi dengan kawasan durian gitu. Nah, selanjutnya view pegunungan di sekelilingnya. Selanjutnya ya teman-teman, konsepnya apa gitu. Nah, Gerhana Garden View ini sebuah konsep ya, sebuah kawasan kafling multifungsi. Jadi kita nggak hanya jual tanah kaflingnya aja, tapi multifungsi dengan pemandangan alam yang pertama ya. Nah, terus dipadukan dengan kawasan agrowisata durian. Ya. Harus memiliki beberapa keunggulan yang dapat Anda manfaatkan dengan membangun villa kayu. Jadi bisa bayangkan ya teman-teman ya, ketika nanti menawarkan ke customer, di sana ada apa gitu kan, untuk apa saya beli kafling di sana. Jadi customer itu bisa membangun villa kayu yang dikelilingi oleh perkebunannya dia gitu. Nah, selanjutnya Gerhana Garden Field merupakan satu-satunya kawasan kafling kebun yang dikelola oleh tim ahli ya, yang tadi ya, terdapat sungai di dalam area kawasan ya, jadi sungai kita cukup lumayan besar ya teman-teman. Nah, sambil menikmati keindahan alam pegunungan yang terlukis nyata. Dibilang terlukis nyata karena apa? Karena kita dikelilingi perbukitan dengan view 360 derajat gitu. Nah, selanjutnya Gerhana Garden Field memberi kesempatan kepada konsumen ya untuk memilih beberapa jenis varian gitu. Dan termasuk free juga perawatan dalam 1 tahun. Nah, selanjutnya siapa developernya? Legalitasnya bagaimana? Gerhana Garden Field dikembangkan oleh PT Guna Berkah Propertindo atau yang lebih
kita kenal sekarang itu Iskariman Properti Syariah ya teman-teman ya. Untuk legalitasnya tentu mengikuti ketentuan yang berlaku sama seperti proyek-proyek kita yang sebelumnya ya, termasuk Gerada Land, Gerada Mountain View, semuanya. Nah, selanjutnya di mana lokasinya? Nah, bagi teman-teman yang belum tahu dan insya Allah rencana akan datang gitu kan hari Minggu atau hari Sabtu, hari weekend. Nah, letaknya itu di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjung Sari, Bogor Timur. Nah, jika dari arah Jakarta keluar dari pintu tol Cibubur. Kenapa diarahkan dari pintu tol Cibubur? Jalannya lebih enak. Apalagi sekarang jalan raya Trans Zogi itu udah halus banget ya, teman-teman ya. Jadi udah diaspal, udah bagus gitu. Kalau macet itu tergantung ya kan, tergantung harinya. Apakah ada sesuatu di jalan gitu kan, atau biasanya ada di pinggir jalan tuh orang-orang hajatan, itu menimbulkan macet. Nah, terus langsung ke arah Jonggol ya, lanjut lewat Jalan Raya Cariu dan Jalan Raya Transogi. Nah, bagaimana legalitas untuk pembeli? Kita free mendapatkan sampai dengan AJB. Jadi sama seperti proyek-proyek yang sebelumnya ya, teman-teman ya. PPJB, setelah itu AJB. Nah, selanjutnya, bagaimana lahan dan infrastrukturnya, gitu kan? Berapa harga kelebihan tanah? Ya. Jadi mulai dari 390.000 sampai 750.000 per meter. Nah, jadi kelebihan tanah ini dihitung dari harga per 100 meternya, teman-teman. Kebetulan, gitu kan, memang kita pasarnya itu yang kelas menengah, gitu, atau kelas menengah ke bawah. Jadi harga per 100 meter itu mulai dari 390 jutaan. Customer itu sudah mendapatkan banyak banget fasilitas yang sudah kita sediakan, termasuk tanah dan tanaman tadi ya, teman-teman ya. Pengelolaan juga. Nah, harga paling mahalnya berapa? Untuk saat ini itu di 750.000 per meter atau 75 juta per 100 meter. Jadi mulai dari harga 39 juta per 100 meter sampai 75 juta per 100 meter gitu. Jadi ini lebih murah ya teman-teman ya daripada proyek yang kita yang sebelumnya gitu. Tapi murah bukan berarti murahan gitu. Karena kita nanti pangsa pasarnya juga beda. Nah, selanjutnya berapa luas total lahannya? Nah, luas totalnya untuk saat ini itu kurang lebih 20 hektar ya, dan akan terus bertambah. Kemungkinan bisa mencapai 40 bahkan 50 hektar nanti. Nah, kita sekarang sudah mulai perluasan-perluasan, sudah mulai pengukuran-pengukuran lahan juga ya, teman-teman. Jadi, insya Allah Gerada Gardenville ini ke depannya akan semakin besar, akan terus bertambah besar. Nah, selanjutnya bagaimana jalannya? Road jalan gerbang utama 8 meter, road jalan utama 6 meter, sedangkan jalan antar kaflingnya itu 5 meter. Jadi kalau teman-teman yang sudah pernah main ke Gerada Gardenville, dari gerbang utama itu memang masih 4,2 meter. Tapi kemarin kita sudah melakukan pembersihan dan insya Allah secepatnya akan ditambah lagi cornya, karena kita memang gerbang utama itu 8 meter. Gitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya apakah jalannya dicor? Pasti dicor gitu kan. Ya, jalannya dicor baik di jalan utama juga jalan antar kafling gitu ya, teman-teman ya. Selanjutnya bagaimana sumber airnya? Sumber air mata air dari pegunungan dan terdapat sungai di dalam lokasi. Jadi kita ada beberapa titik ya. Kemarin kita juga sudah mulai mencari titik-titik yang terbaru untuk airnya. Nah, termasuk nanti ada sungainya juga. Kita sungai ada 2 sisi ya, teman-teman ya, dan cukup lumayan besar. Airnya itu alhamdulillah jernih gitu ya. Nah, selanjutnya apa yang didapat apabila membeli kafling Granada Gardenville? Yang pertama, kafling tanah serbaguna di kawasan kafling dengan pemandangan alam yang menakjubkan. Ukurannya mulai dari 100 meter persegi. Harganya tadi mulai dari 39 juta. Terus selanjutnya ada dapat patok batas tanahnya, terus papan kaflingnya, terus surat perjanjian jual beli, bebas pajak, biaya akta jual beli, SPPT atas nama pembeli atau buyer. Jadi udah free AJB sampai pembeli ya teman-teman. Gimana kalau mau naik ke sertifikat? Insya Allah kita bantu ya teman-teman. Baik via kita ataupun boleh mengurus sendiri. Kalau lewat kita pasti ada tambahan biayanya ya teman-teman. Selanjutnya tambula pot buah dan pilihan konsumennya. Ini untuk bentuk kaflingnya, untuk tanahnya.
Nah, belum ada lagi tambahan diskon misalkan, atau bonus ini, bonus itu, bonus sebagainya. Kalau kita akan terus ada bonus ya, teman-teman. Nah, selanjutnya, berapa maksimal pohon dalam satu kafling? Ini efektif ya, teman-teman. Efektif itu di lahan seluas 100 meter itu terdapat 2 pohon besar. Kita ngitungnya dari pohon durian ya, teman-teman ya. Jadi kalau lebih dari 2 pohon, itu pertumbuhannya mungkin akan berkurang gitu ya, teman-teman. Jadi disarankan maksimal itu 2 pohon. Dan kita kasih free bibitnya gratis. Gratis perawatan juga 1 tahun. Nah, selanjutnya, bagaimana jika konsumen ingin membangun villa atau menanam tanaman lain? Pembangunan villa bisa dibangun sendiri ya, teman-teman. Atau memilih tipe villa yang sudah disediakan. Kita biasanya sediakan tuh beberapa tipe ya, tipe villa ya, villa kayu. Nah, nanti customer bisa milih, di situ ada harganya. Kalau misal punya kenalan kontraktor, atau si calon pembeli ini memang kontraktor, itu bisa bangun sendiri. Gitu. Nanti kita bantu untuk perizinannya. Nah, selanjutnya, untuk perawatan tanaman lainnya bisa mengacu pada IPL terlampir. Jadi setelah 1 tahun free perawatan, ya nanti si customer ini akan diberikan IPL ya, atau apa namanya, sekalian pengelolaan perawatan tanaman. Nah, itu biasanya ada vouchernya juga. Dan itu bayarnya nggak mahal-mahal ya teman-teman ya. Setahun kemungkinan 500 sampai 700.000 aja. Itu udah dikelola sama kita. Selanjutnya, apakah ada pendamping ketika survei? Nah, teman-teman. Nah, teman-teman nggak usah khawatir nih. Kang, saya ada customer tapi nggak bisa datang. Insya Allah teman-teman dari koordinator marketing ya, atau leadernya teman-teman saat ini, itu bantu gitu. Jadi ketika teman-teman nggak datang, kasih aja gitu kan. Insya Allah nanti teman-teman KM ya, koordinator marketing, bantu maksimal mungkin sehingga terjadinya closing ya di lokasi. Nah, selanjutnya, apakah semua blok bisa ditanam tanaman pohon? Semua blok bisa ditanami pohon. Kalau misalkan dibikin villa ya monggo gitu kan. Kalau ditanam pohon semuanya ya monggo. Cuman khusus untuk durian itu disarankan itu 2 pohon ya. Karena kalau tinggi nanti agak susah juga pertumbuhannya. Nah, bonusnya apa aja? Kita ada bonus 2 bibit pohon ya. Ini bebas terpilih, tapi sangat rekomendasi itu durian. Karena di lokasi ini saat ini, di tahap pertama itu sudah tertanam banyak banget pohon durian. Jadi kalau selain durian juga nggak apa-apa gitu kan, tapi lebih bagusnya ya durian karena efektivitas tanahnya diperuntukkan untuk durian bawor. Nah, selanjutnya bagaimana untuk tahun selanjutnya? Untuk perawatan selanjutnya per kafling itu 100.000 ya per meter per bulan, 100 meter per bulan. Lengkapnya ada pada lampiran IPL. Jadi untuk 100.000 ini perawatan kaflingnya saja ya, perawatan untuk bibitnya saja, belum perawatan area kafling ya. Jadi kalau pengen kaflingnya bersih terus gitu kan, perawatannya bersih terus, nanti ada lampiran IPL-nya. IPL itu biasanya dikirim oleh admin ya, setelah melakukan PPJB atau setelah melakukan pelunasan. Nah, selanjutnya ya, bagaimana alur kepemilikan, gitu kan? Setelah pelunasan atau DP, pembeli tanda tangan PJB atau perjanjian jual beli. Pembeli tanda tangan AJB 1 minggu setelah tanda tangan PJB. PJB setelah selesai selambat-lambatnya 1 bulan setelah tanda tangan. Ya, insya Allah akan kita percepat untuk pengeluaran AJB-nya. Nah, sedangkan AJB selesai itu selambat-lambatnya sekitar 4 bulan. Jadi kebetulan kan memang di kita itu langsung ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa puluh orang kita coba masukkan dulu ke desa, ke notaris, baru kita berikan ke customer. Jadi paling lama insya Allah sekitar 4 bulan sudah diterima. Nah, selanjutnya perizinannya. Ya, izinnya itu izin usaha, NIB, izin warga, izin lingkungan, dan izin lokasi. Jadi untuk izinnya semuanya udah clear ya teman-teman ya. Jadi nanti customer udah nggak ragu-ragu lagi mau bangun villa misalkan, mau nanam durian gitu kan, atau mau bikin gazebo untuk tempat santai gitu kan, itu udah insya Allah udah clear semua. Nah, alur pembeliannya seperti apa? Yang pertama bayar survei ya, terus booking fee atau uang muka. Untuk uang muka ini senilai 2 juta ya teman-teman ya. Jadi
uang muka ini untuk menandai si coveringnya itu. Biasanya teman-teman kalau melihat set plan itu ada tanda birunya. Nah, itu baru uang muka atau booking, atau sudah ada yang melakukan DP tapi belum melakukan tanda tangan PPJB, perjanjian pengikatan jual beli. Gitu. Nah, selanjutnya DP ya, nah, yaitu pembayaran pertama setelah melakukan booking fee atau uang muka sesuai dari press list yang sudah ditentukan. Setelah pembayaran DP, bayar dapat melakukan penandatanganan surat PPJB atau PJB. Bisa di kantor kita, di kantor legal kita juga bisa, atau biasanya kita datang ya teman-teman ya, datang ke rumah customer, ke rumah pembeli. Untuk apa? Untuk silaturahmi gitu. Jadi kita nggak hanya urusan di lokasi gitu kan, kita datang untuk bersilaturahmi biar tahu juga rumahnya. Dan yang melakukan itu siapa? KM-nya teman-teman gitu kan. Jadi nanti diinfokan oleh KM-nya, customer atas nama A mau PPJB tanggal sekian di rumahnya gitu kan. Kalau teman-teman mau ikut silahkan ya, buat pengalaman teman-teman juga. Tanda tangan PPJB itu seperti apa sih gitu kan. Selanjutnya pelunasan, yaitu pembayaran secara keseluruhan pembelian kafling ya sesuai SPK yang disepakati. Nah, selanjutnya ya teman-teman ya, timeline project dari Grada Gardenville ya. Ini kalau terlihat kekecilan nanti saya kirim ya teman-teman ya. Jadi ini saya jelaskan karena tulisannya agak kecil. Di bulan Juli ini kita akan melakukan land clearing ya. Land clearing tahap kedua, yaitu pembersihan lahan-lahan yang akan kita open di tahap kedua. Alhamdulillah sudah mulai ya teman-teman ya. Jadi ketika nanti teman-teman hari besok ya, hari Sabtu atau hari Minggu, nah, itu teman-teman udah bisa melihat tanah-tanahnya udah bersih yang untuk pembukaan tahap 2 ya. Nah, terus pengukuran lahan termasuk juga gitu kan. Nah, terus pembentukan badan jalan kita udah termasuk sampai dengan mulainya penjualan tahap 2. Nah, sedikit info ya teman-teman ya. Belum sampai dengan pembukaan tanggal 9, alhamdulillah sudah laku beberapa ya teman-teman ya. Sudah ada yang lunas 2 dan yang booking kurang lebih sekitar 3 ya teman-teman ya. Jadi nanti kemungkinan tanggal 9 itu akan rame pol ya teman-teman di lokasi. Jadi customer belum datang pun udah bayar, udah lunas, maupun booking fee juga udah untuk menandakan coveringnya. Terus di bulan Agustus kita sampai dengan pembersihan area masjid, ya. Nah, nanti terus perapihan lahan wisata. Jadi insya Allah ya, nanti saya tunjukkan videonya di mana letak wisatanya, di mana letak masjidnya. Nah, di bulan September kita akan memasangkan instalasi air ya teman-teman ya. Jadi insya Allah nanti ada pusat bak air yang memang diperuntukkan untuk kafling-kafling yang kita jual gitu. Jadi untuk customer ini nanti nggak bingung lagi airnya dari mana gitu. Opsinya ada 2 teman-teman. Yang pertama ngebor sendiri atau yang kedua dari kita. Tapi lebih gampangnya dari kita karena kita sudah sediakan. Kecuali kalau customernya tinggal setiap hari gitu kan. Pasti butuh air terus gitu. Selanjutnya di bulan Oktober yaitu pembangunan kawasan wisata. Insya Allah kawasan wisata kita akan mulai bangun di bulan Oktober ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya penyambungan listrik juga insya Allah kita akan mulai di bulan Oktober. Nah, di bulan November gitu kita akan perapihan sarana infrastrukturnya gitu kan, dari mulai jalannya kita rapihkan, jalan kaflingnya juga gitu kan. Terus dari area parkir, area wisata gitu. Nah, selanjutnya ada peninjauan legalitas AJP ya. Yang tadi saya bilang maksimal sampai 4 bulan. Ini bulan ke 4 itu udah mulai ya kita peninjauan gitu, apakah sudah diterima semua atau ada yang kurang dan lain-lain. Bulan Desember ya, di timeline project bulan Desember ini kita insya Allah akan serah terima bibit duriannya. Nah, kenapa bulan Desember? Biasanya kita nanam bibitnya itu pada saat musim hujan ya teman-teman ya. Kalau musim hujan tuh kayaknya lebih bagus gitu kan. Jadi kita juga nggak memaksakan ya customer untuk menanam secepat-cepatnya. Nanti kita infokan untuk penanamannya. Biasanya di akhir-akhir tahun, November dan Desember. Ya. Terus sampai dengan tahap akhirnya itu evaluasi dari proyek. Apa nih yang kurang dari proyek kita, baik itu
infranya, terus baik itu legalitasnya, terus kawasan wisatanya seperti apa gitu. Nah, timeline ini mengacu pada penjualan kita ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita penjualannya lancar, insya Allah timelinenya juga bakal lancar gitu. Nah, kalau penjualan kita kurang lancar, ini bukan doa kita ya teman-teman ya. Kalau belum kalau nggak lancar, insya Allah kita akan tetap menyelesaikan timeline yang memang sudah kita tentukan di proyek kita. Gitu. Jadi penjualannya lancar, timelinenya juga insya Allah pasti lancar. Makanya teman-teman di marketing ini, hayu kan kita bantu jual di Gerada Garden Fair. Nah, selanjutnya ini ada galerinya ya, teman-teman ya. Ada foto-foto yang tahap satunya yang kemarin, jalan utamanya sudah selesai pengecoran, tinggal lanjut ke jalan-jalan area coveringnya. Nah, nanti konsep baru itu adalah masuk ke agrowisata durian. Jadi nanti kita ada tempat khusus ya teman-teman ya, baik itu tempat pengetahuan tentang durian gitu kan, pengetahuan tentang penanaman durian gitu kan, pengetahuan tentang semuanya tentang durian, baik itu durian bawor, musangking atau apapun. Jadi kita ada kawasan khusus yang memang menjelaskan ya atau memberitahu kepada pengunjung atau customer yang memang ini loh tanaman durian kita tuh seperti ini, pengelolanya seperti ini gitu dan sebagainya. Insya Allah kita akan mulai jalankan tadi ya. Jadi ini sedikit gambaran untuk letak dan lokasinya atau denahnya. Dan di kawasan agrowisata ini nanti kita juga tidak lupa memakai gitu kan atau menaruh namanya campsite ya. Jadi kita khususkan area untuk campsite. Nah, balik lagi ke pemandangan view 360 tadi, kalau nggak ada campsite-nya, kalau nggak ada campingnya, itu kurang ya teman-teman ya. Jadi setelah kita menikmati durian, pengetahuan tentang durian gitu kan, kita lanjut untuk camping, gitu. Baik bersama teman ataupun keluarga kita. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, ini untuk FAQ yang pertama. Ya, saya lanjut langsung. Jadi biar penggabungan antara FAQ dan product knowledge. Ya. Bentar. Oke. Sudah muncul ya teman-teman? Alhamdulillah. Belum. Ya, sudah muncul Masih ya? loading. Masih loading, Kak. Masih loading. Ini agak Nah, lelet ada muncul. Sudah muncul ya. Nah, setelah kita belajar tadi ya tentang belajar sedikit tentang FAQ, sekarang kita lanjut ke product knowledge kita. Selanjutnya ya teman-teman. Gerada Gardenville. Nah, tadi ya tagline-nya itu kenangan menyatu dengan alam. Gitu ya. Kafling serbaguna dengan pemandangan terbaik di Bogor Timur. Kenapa kita mengklaim sebagai pemandangan terbaik? Karena satu-satunya yang memang dapat view-nya itu 360 derajat. Bukan mengada-ngada ya. Tapi kalau teman-teman nanti ke lokasi gitu, teman-teman merasakan. Jadi view-nya itu muter gitu. Nggak hanya ke depan, ke belakang, ke kanan atau ke samping, tapi muter full gitu. Ya, selanjutnya di mana lokasinya? Ini sama ya, seperti yang tadi ya. Lokasinya di Antajaya, Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Nah, kenapa di Antajaya? Kan? Antajaya merupakan kecamatan di Bogor Timur dengan keunggulan lokasi yang masih dekat dengan Jakarta, kurang lebih 2 sampai 2,5 jam. Jadi kalau dibilang dekat dan jauhnya, kalau dibilang jamnya memang jauh gitu kan. Tapi kalau untuk mencari area kafling atau pembelian kafling dengan harga yang tadi 39 juta per 100 meter itu dekat ya teman-teman. Dan juga memiliki lahan yang luas dengan pemandangan indah 360 derajat. Nah, selain itu, tanah di Antajaya ini ya atau di proyek kita Gerada Gardenville memiliki tingkat kesuburan yang tinggi sehingga cocok untuk dijadikan kebun dan juga villa semi permanen.
Jadi memang daerahnya ini cocok ya teman-teman ya buat berkebun ya, buat menanam sesuatu atau buat liburan atau buat pembangunan villa yang kayu ya semi permanen. Jadi udah lengkap banget lah insya Allah ya. Nah terus selanjutnya dengan konsep baru ini memfokuskan sebagai kampung wisata durian ya teman-teman. Kalaupun nanti customer mau nanam jambu kristal, mau menanam pepaya, mau nanam apapun itu nggak apa-apa. Yang penting kita fokusnya ke sebagai kawasan sentra durian. Jadi nanti ada kawasan sentra durian khusus gitu kan, bukan di kafling yang kita jual. Jadi kawasannya ini memang memfokuskan sebagai kafling wisata durian. Gitu. Dan menjawab kebutuhan masyarakat akan kafling kebun durian yang terintegrasi dengan kawasan wisata durian Antajaya. Jadi durian Antajaya itu di daerah sekitar memang terkenal enaknya ya teman-teman ya, sedapnya. Gitu. Nah nanti ditambah lagi dengan durian-durian yang lain. Gitu kan. Nah, kita memang pusat sentralnya insya Allah kita adakan di Gerada Gardenville dan kita buatkan tempat khusus gitu, area lahannya. Nah, selanjutnya dengan harga yang lebih terjangkau, Gerada Gardenville menjawab kebutuhan masyarakat untuk memiliki properti. Ya. Properti itu kan bisa tanah, ya, rumah, ruko, dan lain sebagainya. Nah, kita fokusnya ke properti tanah. Jadi investasi juga sangat menggiurkan. Gitu. Nah, selanjutnya selling point-nya ya teman-teman ya. Yang pertama, akses mudah dekat dengan jalan provinsi. Kurang lebih sekitar 1 km ya teman-teman ya. 1 sampai 2 km. Nah, selanjutnya pemandangan memukau ya 360 derajat, tanah subur dan kafling landai, mudah diolah. Selanjutnya bisa dibangun villa kayu dan lokasi yang strategis. Nah, selanjutnya memiliki kawasan agrowisata durian terbesar di Bogor Timur. Kalau kita bentuk suatu konsep yang memang wisatanya tuh wisata khusus pecinta durian ya. Kalau bukan pecinta durian gimana Kang gitu kan? Ya nggak apa-apa, nanti kita bukan hanya durian aja gitu kan. Tapi ada memiliki spot foto gitu kan, ada memiliki apa namanya tempat campsite juga gitu kan. Nah, selanjutnya sudah pasti ya suasana asri, sejuk dan tenang khas pegunungan. Selanjutnya fasilitas umum yang akan kita bangun, pintu gerbang dan keamanan 24 jam. Untuk saat ini ya teman-teman ya, kita satpamnya itu ada 9 orang ya. Jadi muter terus setiap malam. Karena apa? Karena ada pohon duriannya dan sudah ada pohon durian yang sudah berbuah, yang sudah punya customer ya. Jadi kalau nggak ada penjaganya, duriannya takut terbang sendiri gitu kan. Jadi kita udah ada satpamnya sebanyak 9 orang untuk saat ini ya. Kalau pelebaran terus kita ya nambah terus karena setiap blok nanti ada apa pohon-pohonnya ya atau ada villa-villanya juga. Nah, jalan utamanya dan jalan kafling itu dicor ya teman-teman. Jadi nggak becek-becekan lagi. Selanjutnya penerangan jalan kalau nanti kita ada listrik juga ya. Nah, terus area masjid juga ya. Nah, terus ada insya Allah kita bentuk nanti juga pagar keliling ya, teman-teman. Nah, terus selanjutnya kita juga ada bak penampungan air utama. Gitu. Jadi nanti para customer itu ngambil airnya dari bak penampungan utama kita. Kita sediakan ya. Gitu. Nah, terus selanjutnya kawasan wisata agroedukasi Durian Antajaya. Ya, yang tadi saya bilang ya, kawasannya khusus, lahannya khusus gitu kan. Itu khusus untuk edukasi durian. Selain area spot foto, wisata, dan camping ground. Nah, selanjutnya kawasan wisata Desa Durian Antajaya, ya, teman-teman. Kepemilikan kebun durian menjadi salah satu jenis investasi yang semakin diminati oleh masyarakat karena potensi keuntungannya yang cukup menjanjikan. Minat masyarakat untuk memiliki kebun durian semakin tinggi dan jumlah kafling belum tentu mencukupi untuk memenuhi permintaan. Ya, jadi untuk durian ini memang bagusnya sih ditanam di tanah yang memang khususnya penanaman durian ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita mencari tanah yang lain gitu kan, itu mungkin sedikit agak susah gitu. Jadi memang Antajaya ini ya di Gerada Gardenville ini bagus tanahnya untuk penanaman durian. Nah, selanjutnya kafling wisata durian Antajaya. Ya.
Ini dengan konsep ya, konsepnya itu sentra durian Grada Gardenville ya, menghadirkan kawasan yang khusus diperuntukkan sebagai sentra produksi. Jadi yang tadi saya bilang ya, sentranya itu nanti pusatnya insya Allah ada di kita gitu kan, ada di Grada Gardenville. Ada yang beli, ada yang jual gitu kan, ada pusat edukasinya juga. Dengan konsep sentra durian ya, di Grada Gardenville akan menghadirkan kawasan yang khusus diperuntukkan sebagai sentral produksi durian ya. Jadi kemungkinan sentra produksinya ini 3 sampai 4 tahun ke depan ya, karena di tahap pertama kan sudah 1 sampai 2 tahun. Kemungkinan di tahun keempat dan tahun kelima ini sudah mulai berbuah ya, atau sudah mulai suntikan-suntikan buah itu sudah kita laksanakan. Jadi produksi duriannya ini nanti kemungkinan akan besar gitu ya teman-teman ya. Nah selanjutnya ya, foto yang tadi teman-teman lihat ini adalah area agrowisata ya yang akan kita bentuk ya. Ini area kawasannya, ada camping gitu kan, ada area bersantai, terus ada spot fotonya juga, ya kan, area parkirnya. Nah, area sentra duriannya juga ada, gitu kan. Intinya semuanya pemandangannya itu 360 gitu. Jadi ketika kita santai, ya, kita camping, itu udah enak banget lah. Nah, kawasan ini itu kita peruntukkan lahannya untuk wisata aja. Jadi bukan lahan punya customer ya, teman-teman ya. Kita sediakan lahan khusus. Nah, selanjutnya fasilitas di kawasan, ya, kawasan Grada Gardenville. Yang pertama, pusat informasi durian. Dapat dibangun sebagai titik awal kunjungan wisatawan. Ya. Di sini wisatawan itu dapat mengetahui berbagai jenis durian yang tumbuh. Gitu. Jadi bukan hanya durian musangking misalkan, durian bawor misalkan, terus durian apalah itu namanya gitu kan, durian lain-lain. Tapi proses budidayanya. Gitu. Jadi nanti pengunjung atau customer yang sudah beli itu tahu ya budidaya durian itu seperti apa gitu kan. Serta tempat-tempat yang wisata yang terkait durian yang dapat dikunjungi. Kita kasih tahu juga misalkan di daerah mana gitu kan. Nah, selanjutnya perkebunan durian ya. Di perkebunan ini wisatawan dapat melihat langsung cara bercocok tanam durian ya, teman-teman ya. Jadi nanti cara nanamnya gimana, itu ada visualisasinya gitu kan. Berinteraksi dengan para petani dan menikmati durian segar ya yang dipanen langsung dari pohon ya. Kalau nanti produksinya udah bagus, kita sambil makan durian, langsung metik dari pohon, sama ngobrol-ngobrol nih, sama tukang tanamnya gitu kan, atau tukang rawatnya. Atau nanti kita sediakan juga orang yang memang sudah pinter lah di pengelolaan durian ini. Nah selanjutnya ada juga nanti kuliner durian. Nah kita juga menyediakan berbagai jenis makanan minuman yang terbuat dari durian, seperti es durian, ya, pancake durian, dodol durian, dan sebagainya. Para wisatawan juga dapat mencoba berbagai olahan durian yang unik dan menarik, seperti durian tempoyak, ya, sambal durian, atau jenang durian. Jadi itu ya teman-teman ya, kulinernya juga ada juga. Nah, selanjutnya aktivitas wisata gitu kan. Kita juga ada aktivitas wisata seperti trekking, bersepeda, atau touring. Karena suasananya yang sejuk, yang asri, jadi banyak orang-orang yang datang ke area kawasan kita. Selanjutnya sebagai pusat edukasi ya teman-teman ya. Nah nanti kita juga sering adakan gitu kan di kawasan wisata yang tadi itu sebagai pelatihan budidaya durian, seminar tentang durian atau workshop pembuatan makanan dan minuman dari durian. Jadi kita nggak hanya menikmati duriannya nih, tapi ngikutin dari budidayanya seperti apa ya kan. Terus dari penanamannya, terus dari pengelolaannya, terus di duriannya mau dibikin apa gitu. Dengan adanya program-program tersebut, wisatawan dapat belajar lebih banyak tentang durian dan menjadi lebih terampil dalam memanfaatkannya. Selanjutnya ada campsite di Grada Gardenville. Campsite untuk menikmati durian dan kemewahan alam Antajaya. Jadi sambil makan durian, sambil kita ngecamp gitu ya teman-teman ya. Nah selanjutnya ya, pilihan kafling di Grada Gardenville. Yang pertama ada kafling Platinum Plus ya.
Ini yang memang lokasinya di paling depan lah. Jadi ada plusnya, udah platinum tambah plus lagi gitu kan. Yang pertama ukurannya 100 meter, dimensinya itu lebarnya 7 kali panjangnya 14,3. Harganya itu mulai dari 75 juta sampai 80 juta. Ya. Ini lokasinya strategis, dekat fasilitas umum, jalan cor, pemandangan 360, lahan subur, bisa dibangun villa kayu. Jadi untuk lokasi ini ya teman-teman itu ada di bagian depan. Jadi setelah masuk gerbang utama, kita langsung bisa melihat letak kafling atau blok kafling platinum plus. Selanjutnya ada kafling platinum yang biasa, bukan plus tapi biasa. Ini harganya mulai dari 65 jutaan ya, pembelian cash ya teman-teman ya. Dimensinya sama ya, lebar 7, panjang 14,3 dan ada juga yang lebar 8, panjang 12,5. Ini letaknya di belakangnya platinum plus gitu ya. Jadi ada platinum plus, terus selanjutnya platinum. Nah, selanjutnya ada kafling gold ya. Ini 360 juga. Jadi pemandangannya sama. Dimensinya itu lebarnya 7, panjangnya 14,3. Harganya itu mulai dari 55. Ini agak masuk lagi ya, teman-teman ya. Jadi dari jalan utama platinum plus, platinum terus gold gitu. Nah, terus jalan cor, pemandangan 360, lahan subur juga. Semuanya sama. Yang bedakan hanya masing-masing bloknya dan letak bloknya saja. Selanjutnya ada kafling silver ya, teman-teman ya. Ukurannya sama, ya. Harganya mulai dari 45 jutaan. Ini lokasinya memang agak di belakang gitu. Tapi justru yang silver ini banyak yang laku gitu kan. Yang harga 45. Nah, selanjutnya yang di tahap kedua ini ya, teman-teman ya, itu namanya kafling bronze ya. Itu luasnya 100 meter, lebarnya 7, panjangnya 14,3. Nah, kita jual di harga 39 jutaan gitu kan. Atau 39 juta per 100 meter. Ya, para customer itu udah mendapatkan kafling dengan tipe bronze dikelilingi 360 derajat juga. Jadi nggak ada bedanya dengan kafling-kafling yang lain. Kita bedanya itu hanya penempatan bloknya saja. Nah, untuk yang bronze ini, yang harga 39 ini, kita memang memasarkan dengan pangsa pasar yang berbeda. Atau kita buka tahap kedua ini dengan harga yang memang sering ditanyakan gitu kan, atau sering dibeli oleh customer ya, para customer di area Bogor Timur. Jadi kita buka dengan harga 39 jutaan dengan berbagai fasilitas yang kita sediakan tadi ya. Jadi tahap kedua ini kita fokusnya ke bronze ya teman-teman. Harga 39 juta per 100 meter. Nah, ini ya teman-teman ya untuk master plan di Grada Gardenville. Ya. Itu kalau kita lihat dari yang Platinum Plus itu memang di paling depan ya teman-teman ya, dari gerbang itu dia muncul duluan gitu kan. Tahap-tahap satu yang memang sudah laku ya, ada kemudian juga di situ gitu kan. Nah, terus lanjut juga kita ke area platinum biasa ya, teman-teman ya. Di platinum biasa itu dekat juga dengan area masjid dan kawasan agrowisata. Dan selanjutnya ke area belakang. Nah, jadi untuk master plan ini nanti kita juga akan next development ya, atau pengembangan selanjutnya. Jadi di setiap sudut ini ya, kalau teman-teman lihat di master plan, insya Allah kita akan buka blok-blok baru lagi ke depannya. Ya. Kalau di sini tulisannya next development. Itu yang tadi saya bilang ya, kemungkinan bisa mencapai 30-40 hektar. Nah, untuk tahap kedua, kita nanti bukanya itu di kafling bronze ya, teman-teman ya. Di kafling bronze, ini letaknya juga mungkin beda-beda ya, teman-teman ya. Ada yang memang dekat dengan area masjid dan agrowisata, ada juga yang di bagian kiri ya, gitu ya. Kalau di Satplan kita ngelihatnya di bagian bawah. Dan di bagian belakang juga nanti kemungkinan kita akan buka juga bronze juga di situ. Itu ya, teman-teman ya, untuk master plan-nya. Selanjutnya untuk press list-nya ya, teman-teman ya. Gitu. Ketika kita bicara soal press list ya, kalau saya biasanya menyampaikan kepada tim ya, termasuk dulu di
tim Iskariman Academy, press list ini jangan diberikan kepada customer. Ya. Kalau customer maksa gimana, Kang? Kasih tulisan. Jadi kita udah punya template-nya sendiri. Kafling tipe Platinum Plus harga sekian, kalau dicicil sekian gitu kan. Yang penting kita jangan langsung ngasih fotonya tanpa kata-kata gitu kan. Atau misalkan ngasih foto press list, ditulis ini ya Bu press listnya gitu. Nah itu jadi nanti customer itu mikirnya, wah saya bingung nih mau tipe yang mana gitu. Karena biasanya si customer ini nggak tahu nih letak posisinya, platinum yang mana, gold yang mana, silver yang mana gitu kan, bronze juga yang mana gitu. Jadi nanti teman-teman bisa bikin template khusus yang khusus press list ya teman-teman ya. Saya menyarankan seperti itu karena apa? Karena memang biasanya saya sendiri juga ya waktu jualan dulu saya nggak pernah memberikan press list biar customer-nya nggak bingung. Syukur-syukur kita bisa menyampaikan bahwa kita tahu kebutuhannya customer tuh apa gitu. Contoh misalkan customer ini pengen yang dekat dengan fasilitas umum ya. Udah kita fokuskan ke tipe platinum gitu. Jadi jangan sampai dia kepenginnya di fasilitas umum, kita kirim semua press list, yang ada nanti dia nanya tipe silver, tipe gold gitu ya. Jadi kita jelaskan dari apa yang mereka ingini. Itu kalau bisa gitu kan. Tapi kalau nggak bisa, kita sebutkan saja kebutuhan ibu apa gitu kan. Ibu lebih suka yang dekat fasilitas umum atau yang bagian belakang gitu misalkan. Atau ibu pengen yang pemandangan langsung atau yang dekat sungai. Jadi sebelum kita menunjukkan harga, lebih baik kita menawarkan atau menanyakan keinginan customer tuh membeli kafling di kita di posisi mana gitu. Jadi nanti biar customernya fokus ya kan, kita juga fokus ke blog tersebut gitu. Jangan sampai nanti customer bingung nih mau pilih yang mana, sedangkan kita nggak ada pencerahannya gitu kan. Kita ngasih semua tipe misalkan gitu. Itu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman mungkin selanjutnya di sesi tanya jawab ya Kang Mas Turi, karena product knowledge dan FAQ ini sudah selesai. Nanti buat belajar teman-teman, nanti saya kirimkan ke Kang Mas Turi, nanti Kang Mas Turi sebarluaskan ke para KM dan ke teman-teman. Jadi buat bahan belajar teman-teman nih nanti. Karena kalau dari mendengarkan dari saya kan kemungkinan ada yang belum jelas juga gitu kan, atau tulisannya tadi terlihat kecil juga gitu ya teman-teman. Baik, sementara gitu aja teman-teman. Terima kasih. Lanjut ke Kang Mas Turi. Monggo, Kang. Siap. Wah, luar biasa nih. Kang Adit, ada komen Ya. menarik nih Kang Adit. Oh, Dari siap. Solihin. Mas Solihin niatnya mau masarin, tapi pas mendengar presentasi dari Kang Adit ini, istri saya malah mau beli. Masya Allah. Siap. Langsung cek Google Maps dan lihat lokasinya sampingan sama kayangan, bisa diatur ya kan ya. Siap. Dari Pak siapa barusan, Kang? Pak Solihin ya, Masya Allah. Pak Solihin nanti tinggal hubungin aja deh, konfirmasi sama leader. Pak Solihin setelah selesai Zoom ini langsung konfirmasi ke KM-nya. Siapa KM-nya? Tanya, Kang, saya mau langsung uang jadi, gitu. Ada jadi, gitu. Masya Allah. Biar nggak kehabisan, takutnya tanggal 9 besok rame, akhirnya kan kehabisan. Betul. Nanti kita informasikan di akhir sesi Zoom. Akan ada apa nih di hari Minggu, gitu. Monggo silakan lanjut lagi Kang Mas Tri. Siap. Nah, Kang Adi tadi ada yang nanya juga nih di kolom chat nih. Tentu tadi dari materi slide yang Kang Adi sampaikan ya, PDF-nya akan dikirimkan ya ke Bapak Ibu sekalian. Nanti tinggal minta saja sama leader marketingnya. Bapak Ibu sekalian silakan diminta ke leader marketingnya. Dan tadi ada pertanyaan menarik nih Kang Adi tentang legalitas terlebih dahulu ya. Kan tadi free sampai AJB. Terus apakah kemudian yang pertama, apakah bisa naik ke SHM? Kalau bisa, budgetnya berapa atau biayanya berapa nih Kang Adi? Siapa tahu ada update terbaru. Siap. Jadi untuk naik ke SHM itu sertifikat hak milik bisa via kita ya, developer, atau nanti misalkan Kang ini customernya minta dibantu aja deh sama developer gitu kan.
Nah, itu ada tambahan biaya kurang lebih 12 juta per 100 meternya. Gitu. Nah, kalau lebih dari 100 meter itu, hitungan per meternya itu ditambah 20.000. Contoh, 101 meter. Ya. Jadi yang 100 meternya itu 12 juta, yang 1 meternya itu 20.000. Gitu. Kang, kok mahal banget, ya kan? Kita ngurusnya ribet. Nggak, bukan ribet. Tapi lebih ke memang proses legalitas di SHM ini, apalagi kita di penjualan tanah kapling gitu kan, bukannya lama, tapi memang izinnya harus ke sana sini gitu. Berkasnya juga bisa numpuk ya kan, bisa ke sana gitu kan. Jadi memang agak cukup lama juga, jangkanya itu bisa 8 sampai 12 bulan. Gitu. Dan ngurus sendiri pun juga sama, jangkanya juga sama seperti itu. Nah, kebanyakan di kita itu langsung ke developer gitu. Jadi customer tuh nggak mau ribet lah syaratnya. Jadi Kang, udah langsung aja ke SHM, saya nambah berapa? Misalkan luasnya 300 ya berarti saya nambahnya 100 meter 12 juta, 200 meternya kali 20.000 gitu. Gitu, Kang Mas Turi. Jadi pengelolaannya pengurusannya bisa via kita atau ngurus sendiri. Kalau via kita dapat tambahan pembayaran sekitar 12 juta per 100 meter. Gitu. Ya, siap. Nah, kami ini banyak banget nih yang menanya nih nanti, tapi mungkin bisa dijawab dengan singkat padat gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi ada yang nanya tentang, turun. Nah, apakah kemudian villa di ini bisa dibangun dengan batu bata kan? Apa memang harus kayu? Ini ada pertanyaan juga nih dari siapa tadi? Gimana kan? Dari batu, membangun villa dari batu bata bisa nggak? Apa memang harus dari kayu atau bambu? Oh, oke. Pembangunan villanya ya. Nah, jadi memang di proyek kita ini untuk permanen itu memang sedikit lebih susah ya untuk pengurusannya. Tapi kita karena kita sudah izin wisata, udah izin usaha juga sudah kita ada gitu kan. Customer disarankan untuk membangun villa semi permanen ya. Karena apa? Kalau permanen itu kan nggak mungkin misalkan tinggal di situ selamanya. Itu yang pertama. Yang kedua itu nanti pengurusan PBG yang kita bantu urus juga. Nah, itu juga agak sedikit lama. Tapi kalau misalkan izin semi permanen ya, jadi kebetulan gini teman-teman, ada villa yang memang jadi kantor pemasaran kita sekarang. Itu bentuknya mirip banget villa permanen ya. Villa permanen. Kalau teman-teman yang masih belum tahu gitu kan, kalau teman-teman masih belum tahu yang villa permanen dan semi permanen itu seperti apa, itu bentuknya benar-benar permanen gitu kan. Nah, tapi untuk izinnya itu ternyata semi permanen ya. Bangunannya itu 90% ya. Sisanya pakai kayu gitu ya, teman-teman ya. Jadi untuk di proyek kita direkomendasikan sebagai semi permanen gitu. Karena sama saja ya di puncak-puncak Bogor yang lain juga kebanyakan memang villa yang dibangun. Villa itu kan maksudnya ke semi permanen. Nah, kalau untuk bangunan permanen, kalau bisa jangan sampai full bata ya. Kalau nanti full bata teman-teman bisa menambah biaya untuk izin PBG. Kalau untuk semi permanen udah nggak usah izin, nanti kita bantu izinnya. Itu Kang Mas Turi. Mantap nih Bapak Ibu sekalian. Tadi ada yang nanya juga nih. Kang Adi, yang di belakang itu bisa nggak dibangun pesantren? Gimana? Yang tadi di belakang yang harga 39 juta bisa nggak dibangun pesantren? Pesantren ukuran 100 meter kurang kayaknya Pak. Belinya harus 5 sampai 10 kayaknya nih. Masya Allah. Bisa, insya Allah bisa. Nah, teman-teman ya, teman-teman kalau lihat di master plan tadi, ya, bukan hanya masjid di bagian depan, tapi insya Allah rencananya kita yang tulisan next development di atas itu, kita akan bangun area pesantren di situ. Mudah-mudahan dipermudah lah ya, teman-teman ya. Makanya kita minta bantuan teman-teman nih untuk bantu mempercepat gitu kan, ya, mempercepat penjualan sehingga semuanya nanti bisa terlaksana dengan cepat dan baik. Gitu. Rencananya, baru rencana ya, tapi belum masuk ke area set plan. Kalau masjid kan udah masuk ke area set plan nih. Takutnya nanti kita menjadikan area pesantren ternyata bangunnya lama atau nggak jadi gitu kan. Tapi mudah-mudahan kita
jadi ya teman-teman ya, karena itu udah masuk ke proyeksi kita, proyeksi pembangunan kita gitu. Nah, Yap. mungkin ini juga ada pertanyaan dari Hmm. Bu Widiati ya. Hmm. Mungkin kelewat satu bagian. Apakah kemudian biaya perawatan per bulan itu per coupling itu berapa kan? Biaya perawatan per couplingnya Dia setiap bulan. perawatan apa? Perawatan kaflingnya atau perawatan tanamannya? Tanaman kebun durian, maksudnya dalam satu coupling itu nanti konsumen beli, terus kemudian kan ada biaya perawatannya. Nah, itu bagaimana tuh? Oke. Nah, detailnya? jadi di tahun pertama kita ada free biaya bibitnya ya atau tanamannya. Itu kan tadi kita berikan 2 bibit tanaman durian. Contohnya nih misalkan kita free tanaman bibit 2 buah ya kan. Nah, terus perawatannya dan perawatan area kaflingnya itu kita free sampai 1 tahun pertama ya. Jadi setelah masa itu habis nanti admin ya biasanya ada namanya admin penanaman ya, kita sebutnya sebagai admin penanaman ya, tapi untuk saat ini namanya ada Mas Angga ya. Nah, itu nanti share ke si customer ini apakah perawatannya ini akan dilakukan sendiri gitu kan atau diurus sama kita developer. Nah, jadi opsinya ada 2 nih teman-teman. Penawaran itu sebagai apakah ini akan dilanjutkan sendiri perawatannya termasuk tanaman dan kafling atau diserahkan ke tim kita, tim developer ya. Nah, kalau diserahkan ke kita itu dikeluarkan biaya kurang lebih ya. Kalau 2 bibit itu sekitar 700 sampai 1 juta dalam setahun ya. Itu bukan 1 bulan loh, setahun tapi udah diurus tanaman sama rumput kaflingnya gitu. Nah, kalau tanamannya aja gimana, Kang? Ya udah tanamannya tok berarti kaflingnya kalau rumputnya tinggi-tinggi gitu kan. Gimana gitu. Nah, tapi kalau di harga segitu ya insya Allah kita nyebutnya udah murah ya teman-teman ya daripada teman-teman udah ngerawat duriannya sendiri ya kan. Sabtu Minggu yang harusnya di sana cuma santai, ngelihat pemandangan gitu kan, makan durian, babat-babat juga gitu kan. Jadi lebih baik serahin ke kita. Jadi kita permudah lah untuk para customer ini. Gitu Kang Mas Rik. Jadi ternyata Bapak Ibu di coupling BGV bukan hanya kebun durian aja ya, bukan hanya pohon durian aja ya Kang Adit ya. Tapi tadi saya juga dengar ada buah yang paling tega di Granada Garden Field. Ya, buah yang paling tega di Granada Garden Field namanya alpukat mentega. Nah, Oke, baik ini Kak Adit lanjut ya dari Pak Edi Purwanto. Pak Edi, kan kalau bangun semi permanen, apakah perlu IMB? Apakah kemudian tidak? Pertanyaannya bagus banget ya teman-teman. Kalau untuk semi permanen ya, jadi contoh gini, contoh simpelnya, kita buka suatu kawasan dan itu kawasannya kita perizinannya untuk apa nih, gitu kan? Yang pertama misalkan perizinan untuk wisata, ya. Terus perizinan untuk pembangunan dan lain-lain, gitu ya. Nah, terus perizinan untuk konsep kebun, gitu. Nah di Granada Garden Field ini perizinan semuanya ini pembangunan, area coupling, terus wisatawan, wisata gitu kan, terus perkebunan ini kita udah kantongin ya teman-teman. Jadi kalaupun mau bangun bangunan semi permanen itu udah nggak usah ada izin PBWG-nya lagi gitu. Udah nggak ada izin IMB-nya lagi. Yang penting mengikuti dari ketentuan dari kita. Gitu. Misalkan pembangunannya berapa? Oh ini mah cuman rumah villa kayu misalkan 60%. Misalkan cuman bawahnya aja yang dicor, selebihnya kayu gitu. Itu bisa gitu. Jadi mengikuti izin yang ada di kita gitu. Tapi kalau mau lebih aman gimana Kang? Gitu. Kalau mau lebih aman ya diurus PBG-nya gitu. Kalau nggak ada PBG gimana Kang? Balik lagi ke tadi, kita izinnya itu yang pertama izin pembangunan villanya udah ada, izin wisatanya udah ada, izin pengelolaan kebunannya udah ada gitu. Jadi kalau dibilang gimana Kang izin apa enggak gitu kan, mengikuti bangunan dari si kepenginnya customer, apakah full 90% mau permanen gitu atau cuman
wah ini mah model gazebo aja Kang gitu kan. Yang penting ada villa buat tempat istirahat. Gitu Kang Mas Turi. Nah, ngomongin tentang villa nih Kak, tadi Mm-mm. juga dari pasti. Terus kalau mau langsung bangun villa yang minimalis untuk pemasangan listrik dan airnya itu gimana Kak? Kita untuk pemasangan listrik jadi gini, listrik aja ya berarti ya, nggak sama air ya sekalian nih. Iya dong. Nah, untuk listrik ini nanti insya Allah kita sambung listriknya. Tapi untuk penyambungan listrik kita kan nyampainya di jalan utama ya teman-teman ya. Jadi nanti si customer ini nyambung dari jalan utama ya ke area coupling atau ke area si coupling yang dibeli customer ini, dia nambah biaya lagi. Tapi nggak terlalu mahal kok. Hanya untuk penyambungan. Daripada nyambungnya dari depan ya kan. Kalau kita nggak ada instalasi listrik kan mau nggak mau customer itu nyambungnya dari mana gitu kan. Makanya kita sediakan listriknya itu sepanjang jalan utama. Jadi customer itu tinggal narik-narik aja tuh. Tinggal beli kabel ya, narik-narik gitu. Nah, terus untuk airnya gimana? Nah, air tadi seperti yang saya sampaikan itu udah ada bak penampungan ya. Kalau teman-teman pernah ke Granadaland itu ya, pernah ke Granadaland terus pernah ke kamar mandi yang atas gitu kan, area atas, itu kan ada bak penampungan gede tuh. Nah, modelnya konsepnya seperti itu gitu. Jadi hampir-hampir mirip lah dengan Granadaland kalau untuk listrik dan airnya gitu, teman-teman. Nah, kembali nih, Kang Adi tadi kita ngomongin villa, sekarang ngomongin tentang, tadi masih belum selesai ternyata nih Kang Adi, tentang durian. Iya. Nah, durian Jadi ini, pengen nih Kang. iya kan, apalagi habis hujan ini, waduh. Siap, siap, siap. Dari Pak Gunadi Enggak, Kang. nih, untuk durian, dari bibit sampai berbuah itu kira-kira berapa lama sih Kang Adi? Nah, tergantung perawatannya. Ya. Hmm. Kalau di kita bisa mengklaim ya, karena sudah ada beberapa yang berbuah itu 4 sampai 5 tahun. Itu dengan perawatan yang benar-benar bagus gitu. Dari pemukanya, penyemprotannya, terus kalau namanya durian itu kan memang kayu-kayunya ada yang digunting-gunting gitu kan. Nah, itu memang termasuk dalam perawatan. Tapi kalau misalkan tanaman durian cuma didiemin toh gitu kan, itu bisa 6 sampai 7 tahun atau bahkan bisa yang sampai 10 tahun. Itu biasanya di bukit-bukit di pekarangan tuh. Kalau kalau teman-teman pernah ke perbukitan, pekarangan yang agak besar gitu kan, itu kan nggak diurus tuh, itu kemungkinan 6 sampai 7 tahun. Dimulai berbuah dari awal. Tapi kalau perawatannya bagus ya, itu 4 sampai 5 tahun. Itu udah mulai menikmati gitu. Jadi setiap coupling ya, atau setiap tipe coupling maupun tipe apapun itu coupling, itu gratis bibit durian Kang? Atau emang ada yang enggak? Atau gimana? Nah, setiap pembelian coupling tadi ya, kita ada 5 jenis pilihan tanaman ya. Tapi kita rekomendasikan tanaman durian ya atau bibit durian. Kenapa? Karena di situ lokasinya lokasi bagus banget buat nanam durian. Kalau customernya pengen jambu kristal gimana kan? Gak apa-apa. Satunya durian, satunya jambu kristal. Yang penting kita tetap kasih 2 bibit ya, gitu ya teman-teman ya. Tapi rekomendasi yang paling bagus karena kita ada sentral duriannya di situ, kita kasih tanaman bibit durian. Kalau tanaman lain boleh? Boleh. Wah ini udah kalau ngomongin buah jadi lapar nih Kang Adit ya. Udah pengen makan buah nih malam-malam. Nah ini dari kembali nih Kang, tentang legalitas deh kita ya, beralih ke legalitas. Tadi mungkin Pak Ali pengen, Pak Ali Sanusi pengen dijelaskan kembali nih, kepemilikan AJB SHM itu bayar pajaknya setiap tahun gimana Kang? Untuk bayar pajak setiap tahunnya. Baik teman-teman. Untuk di tahun pertama, untuk pajak ya, bayar pajak, balik nama dan lain itu udah free, udah gratis dari kita. Ya. Untuk pajak yang di tahun-tahun berikutnya, ya, teman-teman, saya kan sering ngecek pajak customer-customer yang beli sebelumnya tuh, itu setahun kurang lebih sekitar 40 sampai 50 ribu top. Wih, Untuk wow. pajaknya, karena kita berikan nilai NJOP-nya yang memang nggak terlalu tinggi, sehingga untuk pajaknya ini
lebih mudah terjangkau atau mudah dibayarkan. Kecuali kalau kita di AJB-nya itu nilainya sesuai dengan harga beli yang di kita. Itu lumayan besar, bisa mencapai 500 sampai 1 jutaan. Tapi kalau yang di kita yang sekarang, pajak yang tahun-tahun berikutnya itu 40.000 sampai 50.000. Jadi ada juga yang kemarin itu laporan gitu kan ke saya, ngasih tahu, Kang, katanya kalau di bawah 50.000 itu dapat free, nggak bayar pajak katanya. Ada juga yang kayak gitu. Jadi ada juga yang free gitu, tergantung petugasnya. Kisarannya seperti itu teman-teman ya, 40 sampai 60.000. Nah, Kang Adit, kayaknya pertanyaan di kolom chat tadi sudah semua dijelasin nih sama Kang Adit ya. Insya Allah mungkin nanti kalau ada beberapa yang belum jelas, tingkatannya ke leadernya masing-masing ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, boleh satu mungkin ya pertanyaan secara langsung dari Bu Bella Sari, tapi mungkin bisa disingkat Bu pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat, Bu? Alhamdulillah sehat, Kang Adit. Gimana sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, Bu, gimana? Lihat ya, biar aku ada temennya. Siap. Jadi gini, Kang, aku kan pernah ke GGV waktu itu. Nah, betul. Terus aku nanya-nanya ke customer yang udah beli. Dia bilang betul. Di sini. Cuma kendalanya belum bisa bikin air, belum bisa ngebor air, kata dia gitu, karena belum ada aliran. Betul. Nah, terus saya tanya, kira-kira dari Iskarimannya kapan bisa ngebor air, ada listriknya? Soalnya kan kalau terus-terusan begini kan capek juga kan gitu, kalau harus nampung air hujan gitu. Apalagi betul. Itu nanti akan ada WiFi juga, Kang? Oke. Nah, kira-kira kapan terrealisasinya agar customer itu ada airnya, ada listriknya, sama WiFi-nya gitu. Mengingatkan yang paling bawah itu yang harga 39 itu kan jauh banyak pohon-pohonan ya, pasti sisi-sisinya ketutup gitu. Itu kira-kira untuk jaringan internetnya apakah memungkinkan bisa terrealisasi gitu? Nggak ada kendala gitu. Udah gitu aja, Mas. Makasih ya. Siap, Ibu. Pertanyaan bagus, Bu Belasari, ternyata udah pernah ke GGV nih. Nah, jadi teman-teman kalau untuk di GGV sekarang ada beberapa bak yang terlihat tuh. Bu Belasari terakhir ke sana kapan? Mikrofonnya. Ya, kayaknya masih tahun tahun kemarin. Enggak, bukan 2023 juga sih, cuman bulannya nggak salah deh sama Pak Sultan. Habis itu habis SMC. Oke. Hujan-hujan loh, kita ke sana hujan-hujanan, dari baju kering sampai basah sampai kering lagi. Nyampe rumah jam Semangatnya luar biasa, Bu Bella. kan itu Siap, Bu. Tanpa rencana, kita dadakan aja gitu. Pak Sultan belum pernah, saya belum pernah, yaudah jadi ke sana. Alhamdulillah sampai juga ke sana. Siap, Ibu, saya jawab ya. Jadi teman-teman, untuk yang memang tahap pertama sebelumnya kita makanya itu bak penampungan air hujan ya. Tapi di tahap kedua ini kita sudah menemukan titik-titik untuk dijadikan sumur bor gitu ya, atau dijadikan pusat airnya, kita ngambilnya dari mana. Nah, kemarin kita dapat data itu ada di blok platinum ya, sama blok gold. Kalau untuk bloknya itu ada di C2 dan C5. Nah, kalau ya sesuai timeline tadi itu, kemarin kita sudah menentukan titik yang akan kita bor. Nah, jadi nanti secepatnya ya di bulan depan ya, insya Allah kita sudah ada bak penampungan untuk airnya, termasuk customer yang memang pembelian di tahap pertama kemarin gitu. Karena tahap pertama kemarin kan memang untuk penampungannya itu kita masih pakai air hujan dan beberapa pengaliran dari air sungai. Jadi memang kalau untuk stay bertinggal di situ selama beberapa hari itu memang kehabisan air. Gitu.
Nah, terus termasuk juga untuk listrik gitu ya. Karena alhamdulillah saya diamanahi untuk memegang proyek ini gitu kan, untuk konsep barunya proyek ini, fokus utamanya itu tadi. Yang pertama air ya, kita titiknya kemarin sudah kita tandain ya, tinggal dikelola. Yang kedua aliran listrik ya, aliran listrik kalau sesuai timeline kita itu tadi ada di bulan Agustus ya, kita mulai pemasangan listrik. Nah selanjutnya untuk yang kafling-kafling yang tahap kedua yang akan dibuka itu, yang tadinya banyak pohon dan hutan, alhamdulillah udah di clearing semua ya teman-teman ya. Jadi ketika customer nanti ke depannya datang ke sana, itu udah lihat jelas tuh patoknya yang mana, nomor kaflingnya yang mana, khusus yang pembukaan tahap 2. Kalau sebelumnya kan memang area-area kaflingnya ini ada yang belum laku, terus ada juga yang sudah laku, tapi si customer ini tadi balik lagi ke masalah IPL ya teman-teman ya. Jadi ketika adminnya itu memberi saran apakah ini diurus sendiri atau diurus sama kita, ternyata mungkin ya Bu, customer-nya itu memilih ngurus sendiri. Nah, tapi ngurus sendiri itu dia nggak pernah bersihin kaflingnya ya mungkin gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang rata-rata sudah bersih semua kaflingnya, termasuk yang tahap kedua gitu. Itu Bu Bella. Oh ya, untuk wifi ya Bu ya. Nah, untuk wifi kalau kita juga nanti akan nyambung juga Bu, sama seperti di Granada. Nah, Granada Land kan ada penyambungan wifi di bagian atas tuh di kantor marketing. Nah, kita mungkin nanti modelnya seperti itu Bu. Opsi kedua, kita akan kerjasama dengan pemilik tower gitu. Nanti konsepnya seperti apa? Kita mau rancangin dulu Bu, apakah itu nanti menguntungkan untuk kita atau untuk si yang punya tower ini. Gitu. Jadi untuk wifi kan memang enaknya sih harus ada towernya. Gitu. Cuman kita lagi perhitungkan dulu nih, apakah kita nyambung dari desa gitu kan, atau kita tempatkan posisi tower. Kalau tower itu juga yang kedua kan memang dia butuh tempat tuh, beberapa meter gitu kan, tempat untuk menaruh towernya itu. Kalau wifi ada Bu nanti. Ini juga kita jadi teringat. Ini Granada Garden ini sama seperti Granada ya. Yang dulunya memang di harga 45 juta masih banyak dengan fasilitas yang masih belum lengkap. Tapi sekarang gitu ya Granada tidak ada yang harga 45 juta karena memang sudah lengkap. Nah, ini kenaikannya sangat luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu kemudian tidak mensolvkan 39 juta ini gitu ya, ya suatu saat nanti akan habis dan ujung-ujungnya nanti akan seperti Granada gitu ya, yang tidak ada harga di bawah 50 juta lagi. Oke, ini saya baca Kang Mas Tri, bentar. Saya baca dari Pak Andi. Listrik pakai ini apa namanya? Pakai apa? Surya panel. Surya panel. Itu sebagai opsi juga Pak nanti Pak. Tapi rencana untuk listrik sih memang kita penyambungan dari depan ya. Karena kan kita termasuk untuk penyaluran di desa juga gitu, area sekitar. Kali dua pertanyaan Mas Tri. Ya nanti ditutup dengan closing statement. Nanti kalau beda tanya bisa tanya ke leader marketing masing-masing ya Kang ya. Pertanyaan pertama mungkin dari Bu Neneng dulu deh. Boleh Bu Neneng silakan diaktifkan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Neneng sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Iya, ini apa sih namanya? Ya kalau soal WiFi mungkin kalau saya boleh bantu jawab ya Coach. Kalau ada customer yang nanya WiFi apa segala, menurut saya kan peruntukan kita itu villa dan campsite ya, lebih itu sama kebun ya. Ya. Ya kalau camping ngapain pakai WiFi? Paling kan tujuan peserta camping kan salah satunya kan mempererat persaudaraan antar mereka. Kalau sibuk dengan gadget masing-masing, saya rasa tujuan mengadakan camping atau apa itu nggak tercapai kalau menurut saya. Jadi penting nggak penting, penting nggak penting. Tapi kalau soal air,
sama penerangan lampu jalan karena mungkin listrik mungkin perlu buat sound apa segala macam, kayaknya perlu difasilitasi segera itu, Coach. Ya. Siap. Ya, ya emang sih, ya paling kita ngomong ke customer-nya ya kayak gitu tadi, karena memang harganya memang masih, karena fasilitasnya belum lengkap, jadi harganya masih terjangkau. Ya, Bapak Ibu, kalau fasilitas pendukungnya udah lengkap, ini harganya akan lebih dari ini, pasti itu nilai jual kita kan sebenarnya ya. Betul. Terus ya apa sih namanya, mudah-mudahan sih nggak lama ya listrik, air itu bisa. Emang nggak boleh ya kalau kita ngebor sendiri gitu? Ngebor sendiri bisa Bu, cuman memang ada beberapa titik ya yang agak jauh ngebornya gitu. Jadi takutnya biaya untuk ngebornya itu mahal gitu. Itu Makanya kan nanti kita ditanggung bantu customer dengan sendiri sediakan. kan, Iya, betul. ditanggung. Iya, kan kalau ngebor mah kan mereka bawa genset sendiri ya, kok pakai, iya kan, Betul. pakai listrik gitu Betul. kan. Iya, kalau Tapi nanti kita bantu sediakan. oh, gitu. Ada Heeh. berarti ada tambahan komisi ya buat saya. Misalnya bawa tukang bor gitu. Oke. Siap, Ibu. Ya tadi Tapi kan ya, iya kan teknisi listrik ngambil dari tiang ke kafling itu lumayan tuh. Terus gebor, ya kan, itu juga lumayan. Ya tambahannya banyak Bangun nih. villa. Bangun villa itu tambahannya. Jadi walaupun komisi dari harganya 39, komisinya jadi berapa ya Kang Mas Turi? Jadi 5 juta ya? lumayan Bu, UMR lebih. Ya, kan ada tambahan lagi tuh dari tukang bor, tukang listrik ya lumayan dah pokoknya dah. Ya, Amin. mudah-mudahan aja terrealisasi, mohon doanya, mudah-mudahan Amin ya aja ada Allah. buyer kita banyak yang semuanya ada Amin. semuanya ada berapa coupling ya Coach? Kita Semua. sisanya itu masih di 93 coupling, tapi insya Allah akan terus bertambah. Iya, jangan Jadi sampai untuk dihabisin saat Bu ini Bella. gitu Bu, Ya, siap. ya itu. Ya, dari saya itu aja Coach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bu, bagus banget ya tadi ya. Jadi fokus utama kita memang di tahap kedua ini ya menyelesaikan yang kemarin gitu, seperti air. Ternyata air gitu ya sangat dibutuhkan gitu kan, listrik termasuk listrik juga. Makanya untuk poin titik aksesnya itu memang sudah kita tandai gitu, tinggal kita jalanin gitu. Insya Allah secepatnya. Makanya kita butuh bantuan dari teman-teman nih untuk menghabiskan gitu atau mempercepat penjualan agar semua progresnya tepat terlaksana gitu. Termasuk area pembangunan masjid juga nanti juga akan terlaksana gitu. Gitu, Bu Neneng ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah luar biasa ya. Baik itu tadi pertanyaan yang sangat luar biasa, keren-keren semua, maupun juga kemudian saran masukannya luar biasa juga, keren-keren semua. Insya Allah ya, ke depan kita terus berproses, berprogres tentunya gitu ya. Ada progres lanjutan-lanjutannya. Kang Nadine, kira-kira gimana nih Kang? Pertanyaan sudah cukup kayaknya ya? Atau mau ditutup dengan closing statement atau ada info? Nah, sebelum ditutup atau ada info yang sangat menarik? Atau seperti apa? Oke, siap. Sebentar. Ini agak lelet gambarnya ya. Oke, siap. Kang Mas Turi ada gambar konten yang itu, yang buat hari Minggu, yang lagi download cuman agak lama. Ini pakai laptop yang berbeda soalnya kan. Kalau ini berbeda, ketinggalan jadi. Oke. Baik ya teman-teman, mungkin untuk malam ini sementara seperti itu ya penjelasan product knowledge dan FAQ-nya ya. Jadi nanti saya coba kirimkan ke Kang Mas Turi, nanti Kang Mas Turi mengirimkan ke teman-teman atau dari KM-nya. Terus info update ya teman-teman ya. Insya Allah kita hari Minggu akan mengadakan namanya survei serentak ya. Kita menamakan survei serentak pembukaan tahap 2 ya.
dan di situ kita akan pesta durian. Pestanya bukan pesta macam-macam nih teman-teman, tapi pesta makan durian. Nah, jadi teman-teman besok kan hari Sabtu nih, gitu kan? Karena mohon izin ya, karena saya dulunya di tim Iskariman Academy, jadi sering mengarahkan nih. Nah, sekarang saya minta waktu untuk mengarahkan kali ini aja, gitu kan. Jadi teman-teman mulai besok, kalau malam ini kan sudah terlalu malam ya, dari pagi sampai sore coba di broadcast atau dikasih tahu ya para customernya, utamanya ring 1 atau customer-customer yang memang sudah, kalau teman-teman udah closing, customer-customer yang sudah beli di Project Gerada Land atau Project apa GHC gitu kan, atau GRR Anyer gitu kan, atau di Ciater. Itu di broadcast hari Minggu ada acara survei serentak di Gerada Gardenville ya. Untuk apa flyernya, kontennya atau copywritingnya itu nanti bisa minta ke koordinatornya masing-masing atau ke tim leadernya masing-masing. Jadi teman-teman masih ada waktu gitu. Harusnya sih saya menyampaikan dari kemarin gitu. Tapi karena tadi itu ya Bu Neneng, dari kemarin saya sibuknya ngetitik-titikin air tuh sama pengurusan listrik ya kemarin. Jadi agak apa waktunya berkurang. Saya sempatnya baru di malam ini. Jadi hari besok silakan teman-teman broadcast ke calon customernya masing-masing. Nah, broadcast-nya arahannya seperti apa? Ya seperti biasa ya teman-teman ya. Kalau udah kenal berarti langsung ajakin aja. Besok gini 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 gitu. Tapi kalau belum kenal itu perkenalkan diri dulu ya, terus minta izin bahwa akan menginformasikan bahwa di hari Minggu itu akan ada pembukaan launching tahap 2 di Gerada Gardenville ya. Nanti copywriting-nya minta ke koordinatornya. Kalau ditanya lagi ngapain ke sana gitu misalkan. Ibu datang aja ke sana, nggak beli kafe nggak apa-apa, tapi nanti kita makan durian gitu. Ya, jadi teman-teman fokus arahin ya customer-customer ini untuk datang ke lokasi di hari Minggu. Insya Allah nanti kita bantu bahasa salesnya ya, kita bantu gorok di lapangan. Kita bantu dampingi semaksimal mungkin sehingga nanti teman-teman ya, teman-teman di sini bisa klaim fee-nya juga cepat gitu kan. Jadi fokusin hari besok, silakan ditawarkan, postingannya juga digencarkan gitu kan, untuk GGV ini, untuk produk yang Gerada Gardenville ini. Gitu teman-teman. Itu Kang info update-nya. Oke, Saya insya Allah siap. juga ngajak Kang Mas Nur nih teman-teman besok hari Minggu nih buat makan durian di sana. Wah, ini kalau udah Kang Adit yang mengundang berarti kita harus hadir. Gitu. Masya Allah, Oh makan ya, durian ya. tambahan lagi ya, Ah, tambahan lagi teman-teman ya. Yang kemarin-kemarin mungkin kan customernya ngomongnya harganya mahal misalkan, atau apa lokasinya jauh misalkan. Nah nanti teman-teman coba tawarkan di promo harga launching yaitu 39 per 100 meter. Nah nanti kalau kalau udah habis gimana Kang? Atau sisa unitnya tinggal sedikit. Kalau memang peminatnya itu di harga 39 banyak, kita open lagi yang harga 39. Pokoknya khusus buat teman-teman di sini, kalau pangsa pasarnya 39, kita cari pasarnya. Gitu. Jadi bukan customer yang apa, bukan kita yang nyari customer, tapi customer nyari produk kita. Gitu. mantul, Gitu mantap teman-teman. betul. Siap-siap. Ini lagi musim durian juga ya, Kang ya, di sana, Bogor Timur. Kenapa? Atau gimana? Lagi musim durian juga nggak di sana? Ada apa? Maaf. Lagi musim durian juga nggak di sana? Oh Sama iya, GGV. kalau di GGV ya, kebetulan di belakang para petani itu jelasinnya nggak enak sih kalau nggak ngelihat langsung gitu. Jadi teman-teman kalau ke sana ya di saat bulan ini dan bulan depan ya itu sering lihat orang para petani itu bawa durian dari arah belakang ya. Itu durian Antajaya tuh. Jadi lagi panen lah gitu. Banyak banget durian. Betul. Yuk, udah kita ajak juga nih customer kita juga untuk kemudian panen durian, gitu ya. Makan durian. Nanti kalau untuk link Google Maps-nya ya, nanti minta ke leadernya masing-masing ya, karena nggak mungkin kita sampaikan di sini gitu ya, link Google Maps-nya. Nanti minta aja ke leadernya masing-masing. Termasuk juga sebenarnya Bapak Ibu sekalian untuk konten promosi,
di Granada Garden Field dari kemarin-kemarin yang masih dicek di grupnya. Udah sering nih bisa nih pekan-pekan ini untuk mengajak calon bayarnya gitu ya. Kita semua juga bangga hadir di Granada Garden Field di hari Ahad besok tanggal 9. Baik, terima kasih jazakallah khair Kang Adit yang sudah memberikan waktu kesempatan buat kita semua nih untuk bisa memahami proyek baru di launching kedua ya. Proyek lama di launching kedua ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi jalan rezeki dari Bapak Ibu sekalian, karena memang tadi harganya sangat terjangkau, fasilitas kemudian juga nanti akan di-upgrade terus, kemudian juga nanti ke depan akan ada update-update lagi dari Granada Garden Field. Mudah-mudahan kita doakan juga nih buat kalian, mudah-mudahan sukses selalu untuk proyek Granada Garden Field dan kita semua di Mitra Iskariman bisa men-sold out-kan Granada Garden Field. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Baik. Kang, berarti cukup ya, insya Allah bismillah kita udah mulai pengen cerah nih dari malam ini ya gitu ya, kita pengen langsung posting nih kan ibaratnya. Berarti cukup ya pada kesempatan malam kali ini ya, Kang Adit ya. Ya, siap. Oke, siap Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bahwa untuk konten promosinya tinggal japri-japri sama digital marketing atau cek grupnya masing-masing, di situ sudah banyak sekali konten promosi yang Bapak Ibu bisa manfaatkan, Bapak Ibu bisa share sebanyak mungkin kepada calon customer-nya untuk bisa hadir di hari Ahad besok tanggal 9 Juli. Dari Mas Turi cukup sekian Bapak Ibu sekalian dan dari Kang Andi juga cukup sekian. Mudah-mudahan pertemuan kita bukan berakhir di sini, nanti kita akan ketemu lagi di pekan-pekan yang akan datang. Kita cukupkan malam kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Kang Adit atas waktu. Terima kasih teman-teman semua. Saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Gaspol. Semangat Gaspol. Iskariman Academy berkah ilmunya melimpah rezekinya. Melimpah rezekinya. Gaspol terus. Gaspol terus. Amin. Amin. Robbal alamin. Allah tadi sudah yang bawa 7 orang, 8 orang, bahkan mau pick up sendiri. Boleh banget. Sorry. Wait. Kalau misalkan aku ke sana ke bawah, boleh ke makan durian ya? Boleh, katakan Adit, boleh. Tadi datang aja Bapak Ibu sekalian ke Granada Garden Field hari Ahad besok. Kalau nggak baca lembayar, katakan Adit, yang penting lihat dulu proyeknya gitu. Nanti kita akan sambil ngobrol-ngobrol di sana. Itu sih katakan Adit. Mas Turi, kalau ke sana jam berapa ya? Baiknya pagi Pak. Jam ya mudah-mudahan jam 9 atau jam 10 udah sampai di sana sih. Oh, jam 9 jam 10 ya. Kalau sorean kan Sorenya pada bubar ya. Iya. Betul. Kang ya. Kenapa lu Bella? Kalau dari